Kembali bersama kami, pemirsa. Di masa PSBB transisi fase kedua, tempat wisata outdoor menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Salah satu tempat yang cukup ramai dikunjungi ialah Pantai Ancol. Di masa PSBB transisi fase kedua DKI Jakarta, tempat wisata outdoor menjadi salah satu tujuan warga untuk menghabiskan waktu akhir pekan di tengah pandemi. Terutama untuk wilayah DKI Jakarta, Pantai Ancol menjadi salah satu pilihan wisata outdoor. Pengunjung dapat menikmati suasana pantai meski dalam pembatasan. Namun Pantai Ancol ini hanya dibuka khusus bagi warga ber-KTP Jakarta. Pengelola juga melarang pengunjung untuk berenang di kawasan pantai. Selama pandemi, Pantai Ancol dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Ribuan kendaraan dari kawasan Jabodetabek mengular dari ruas tol Jagorawi hingga menuju jalur puncak Jawa Barat. Meski PSBB parsial tahap 2, adaptasi kebiasaan baru masih diterapkan, namun kemacetan sepanjang 5 km tetap terjadi. Sebelumnya, pada Sabtu siang, antrian kendaraan sepanjang 5 km terjadi selepas pintu keluar tol Ciawi ke Simpang Gadok hingga ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kawasan wisata di Puncak sudah banyak yang dibuka hingga membuat tingginya jumlah kunjungan meski PSBB parsial atau adaptasi kebiasaan baru tahap 2 yang diberlakukan pemerintah Kabupaten Bogor tetap diterapkan. Dan untuk mengurangi kemacetan, Polantas Polres Bogor memperlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah menuju puncak. Pemirsa, tren bersepeda akhir-akhir ini terus meningkat, namun tidak semuanya menaati protokol kesehatan. Pagi tadi, petugas Dinas Perhubungan menertibkan pesepeda berkerumun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejumlah pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran HI ditertibkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penertiban ini selaras dengan aturan menjaga jarak fisik serta menghindari kerumunan massa di saat PSBB transisi. Pesepeda pun diminta untuk melanjutkan perjalanan mereka dan menggunakan jalur sepeda yang telah disiapkan. Apalagi bagi pelanggar bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000. Jadi sebenarnya kami menginginkan bahwa para pesepeda ini patuh untuk bisa menggunakan lajur sepeda yang 63 km plus yang pop-up backline yang kita sudah siapkan sebanyak 10 km. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa yang masih yang belum patuh gitu ya. Masih ada yang perorangan ataupun per kelompok itu bergerak menggunakan jalan yang tidak menggunakan lajur sepeda. Dan tentunya ini bisa membahayakan bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Gitu. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sekitar 60 km jalur sepeda di ibu kota sejak Desember 2019. Bahkan di masa PSBB transisi, jalur sepeda akan diperlebar di kawasan Sudirman Tamrin sepanjang 14 km dengan menggunakan pop-up bike lane. Rencana ini akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Didit Oktavian, Jaka Setia, iNews melaporkan. Di masa PSBB transisi fase kedua, sejumlah tempat wisata tetap beroperasi. Namun pihak pengelola memperlakukan sejumlah aturan sebagai bagian dari aturan PSBB. Sebagian kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat kembali dibuka sejak 18 Juni 2020. Namun di akhir pekan ini kawasan wisata ini terpantau tidak seramai biasanya. Halaman Kota Tua yang biasanya ramai pengunjung kali ini ditutup untuk umum. Dengan tetap terapkan protokol kesehatan, pengunjung hanya diperbolehkan mengunjungi sejumlah museum, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa, dan Museum Keramik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengunjungi Kota Tua angkat bicara agar warga mengerti kondisi saat ini. Menurutnya, diperpanjangnya PSBB transisi karena angka penyebaran corona di Jakarta masih tinggi. Dan di 2 minggu ke depan memang tidak ada penambahan unit kegiatan yang dilonggarkan. Namun demikian kita minta masyarakat bisa memahami, mengerti
dan lebih disiplin, lebih patuh, dan lebih taat lagi. Ya, jadi sekali lagi mohon semua warga Jakarta dan sekitarnya melaksanakan protokol COVID dengan lebih baik, lebih ketat lagi. Sementara itu, Taman Marga Satwa Ragunan di masa PSBB transisi fase kedua tetap beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 16 sore. Bagi para pengunjung, pihak Ragunan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di antaranya pemeriksaan suhu tubuh hingga harus menggunakan hand sanitizer. Untuk protokol yang dilakukan manajemen Ragunan itu menurut saya sudah cukup baik. Pertama tuh kalau untuk masuk sini kan ada kapasitas maksimalnya seperti 1.000 per hari ya kalau nggak salah. Terus juga harus daftar online dulu kan buat mengetahui kapasitas yang tadi 1.000 orang itu. Selanjutnya habis daftar online tuh H-1 dan hari Sabtunya ini tadi masuk itu kita cek suhu dulu terus sama security-nya itu dibagi sanitizer. Jadi sebelum masuk tuh kita udah bersih. Di masa PSBB transisi fase 2, pihak Ragunan menambah kapasitas pengunjung hingga maksimal 2.000 orang. Namun sejumlah larangan seperti dilarang membawa anak balita dan lansia dan pengunjung ber-KTP di luar Jakarta masih diberlakukan. Sejak Sabtu pagi tercatat sudah ada 500 pengunjung yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Menurut pengelola, biasanya pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan pada akhir pekan bisa mencapai 1.500 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penumpang kereta listrik akan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang mulai minggu depan. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan aturan penggunaan baju lengan panjang bagi pengguna KRL. Aturan ini mengikuti aturan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kemudian bagaimana bentuk pakaian lengan panjang yang masih diizinkan atau bisa diterima untuk naik KRL? Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Untuk mencegah peluang COVID-19, PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta. Namun, kebijakan ini justru berimbas ke penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. 1.752 orang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga total menjadi 84.882 orang. Kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.752 orang. Sehingga totalnya menjadi 84.882 orang. Kalau kita perhatikan sebaran yang dilaporkan per hari ini sebagai berikut. DKI Jakarta kasus baru 346 orang, melaporkan sembuh 124 orang. Kemudian Jawa Tengah kasus baru 266 orang, sembuh 235 orang. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 204 orang, dan kasus sembuh sebanyak 555 orang. Jumlah sembuh yang kita
akumulasikan pada hari ini adalah 1.434 orang, sehingga total kasus sembuh menjadi 43.268 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 4.016 orang. Kasus suspek yang kita pantau hari ini sebanyak 37.593 orang. Ada 464 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi dengan 346 kasus konfirmasi baru COVID-19 hari ini. Dan berikut adalah 5 wilayah di DKI Jakarta yang masuk dalam zona merah dengan kasus COVID-19 terbanyak. Pertama, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara terdapat 210 kasus positif dengan angka sembuh 163 dan angka meninggal dunia 14 orang. Selanjutnya, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Ada 195 kasus positif, 135 orang sembuh, sementara 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada 187 kasus positif dengan 162 orang sembuh dan 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Lalu Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sini terdata 151 kasus positif dengan angka kesembuhan 106 orang, sementara meninggal dunia 10 orang. Terakhir, pemirsa, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terdapat angka positif 146 orang dengan angka kesembuhan 129 orang dan meninggal dunia 9 orang. 55 orang jalani rapid dan swab test di Jember, Jawa Timur usai menghadiri pernikahan. Mereka pun harus diisolasi selama 2 pekan. Lima orang jalani rapid test dan swab test usai menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Hal ini dilakukan setelah besan dari pengantin ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat acara pernikahan, besan pun ikut berkerumun dengan tamu. Tim gugus tugas Kecamatan Umbul Sari pun melakukan rapid test dan swab test kepada pengantin hingga tamu yang hadir. Pernikahan dari salah satu warga yang ada di Kecamatan Umbul Sari dengan pihak keluarga yang ada di tempat yang lain, dan di sana terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. 50 orang jalani rapid test sementara 5 orang menjalani swab test. Kini mereka diisolasi selama 14 hari. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemerintah menegaskan bahwa metode rapid test untuk memperkuat penapisan dan pelacakan kontak erat, bukan untuk diagnosa COVID-19. Rapid test hanya bersifat pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti dijelaskan di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik. Pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR atau tes dengan sampel swab, rapid test dapat digunakan untuk penapisan atau screening pada populasi tertentu yang dianggap beresiko tinggi, dan pada situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan, serta untuk menguatkan pelacakan kontak erat dan pada kelompok-kelompok rentan resiko. Badan Kesehatan Dunia WHO pun merekomendasikan penggunaan rapid test hanya untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian virus corona ini. Penggunaan rapid test mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi dari WHO. Berita baiknya, Indonesia pun kini sudah bisa membuat alat rapid test sendiri dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini membantu agar deteksi dapat dilakukan dengan lebih banyak dan lebih meluas.
Selain itu, pemerintah juga mendukung pembuatan alat tes PCR buatan dalam negeri. Sesuai arahan Presiden, pemeriksaan PCR dalam masyarakat akan ditingkatkan hingga mencapai 30.000 tes per harinya. Namun, pemeriksaan PCR tidak akan dilakukan tanpa arah dan strategi yang jelas. Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas, terutama untuk manajemen klinis dan atau pengendalian wabah yang harus dilakukan secara cepat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Banjir yang menerjang 24 provinsi di Cina mengakibatkan ribuan orang terperangkap di rumah mereka. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.